Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak, selamat bergabung kembali di pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan video singkat tentang penjelasan materi kita hari ini, yaitu tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian sebagai peserta didik memiliki kemampuan menguraikan makna persatuan dan kesatuan bangsa dan dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran hari ini, kalian dituntut untuk bisa mengemukakan pendapat terhadap hasil telaah makna persatuan dan kesatuan bangsa dengan baik. Mari kita awali dengan memahami dulu makna persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Pengertian persatuan. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Di sini maksudnya yang namanya persatuan harus terdiri dari beberapa bagian yang dipersatukan menjadi sesuatu yang utuh. Bukan serta-merta dihilangkan bagian-bagian itu, tapi hanya disatukan. Seperti halnya misalkan kita lagi bikin karedok, kan di dalam karedok itu ada kol, ada toge, ada walu dan lain sebagainya. Disatukan oleh apa? Oleh bumbu sehingga bernama karedok. Apakah waluhnya jadi hilang? Tidak. Apakah kolnya jadi hilang? Enggak. Apakah togenya jadi hilang? Enggak juga. Makanya itu jadi sesuatu yang indah. Karena apa? Karena disatukan. Nah, dalam hal ini begitupun di dalam suatu bangsa dan negara, ya. Artinya, perbedaan-perbedaan yang ada atau bagian-bagian yang ada itu bukan seharusnya untuk dileburkan atau dihilangkan, akan tetapi harus disatukan. Nah, dengan apa? Dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Pancasila. Nah, itu merupakan salah satu contohnya ya, salah satu gambarannya. Atau dalam kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak dan beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman sangat banyak, dimulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman budaya, antar golongan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali pemersatu. Nah, dari syarat disebutnya suatu persatuan adalah adanya suatu gabungan menjadi sesuatu yang utuh. Adanya suatu gabungan menjadi sesuatu yang utuh gitu. Kemudian pengertian kesatuan. Kesatuan itu sendiri merupakan hasil perkumpulan. Nah, hasil perkumpulan dari persatuan tadi adalah dinamakan dengan kesatuan. Kesatuan bangsa Indonesia berarti satu bangsa Indonesia dalam satu jiwa bangsa, seperti yang diputuskan dalam Kongres Pemuda tahun 1928. Itu kan ada satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Nah, itu artinya di sini yang namanya kesatuan itu kondisinya gitu. Ketika sudah adanya persatuan, maka hasil perkumpulan persatuan itu dinamakan dengan kesatuan. Oleh karena itu, kata persatuan dan kesatuan merupakan tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Seperti yang kita tahu ya, dalam sejarah bangsa Indonesia mengajarkan kita bahwa penting sekali yang namanya persatuan dan kesatuan. Penjajah berhasil mencengkeraman kuku penjajahannya di Nusantara hingga berabad lamanya. Karena apa? Karena kita pada waktu itu belum menyadari betapa pentingnya persatuan dan kesatuan nasional. Sehingga penjajah melakukan sebuah politik atau sebuah strategi yang dinamakan dengan divide et impera. Divide et impera. Di sini kalian bisa lihat ada ilustrasi sedikit ya, ada kaum kolonial yang sedang berdiri sedangkan menonton adu domba. Salah satu strategi mereka pada waktu itu dengan mengadu domba masyarakat Indonesia, satu kerajaan dengan kerajaan yang lainnya, satu suku dengan suku yang lainnya. Buat apa sih mereka melakukan itu? Satu, biar tidak kuat dalam melaksanakan perlawanan. Kedua, supaya mereka dengan mudah menguasai negara kita. Oleh karena itu,
sangat-sangat penting sekali menjaga dan menumbuhkan persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Hal itu nggak usah sulit-sulit ya, karena banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di kehidupan kita yang nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Nah, hilangnya persatuan dan kesatuan itu membuat kita mudah dijajah. Tetapi munculnya kembali persatuan dan kesatuan itu juga merupakan sebuah hal yang mendorong atau mendorong atau memperkuat keberhasilan dari kemerdekaan Indonesia. Pada waktu sebelum 1908, Indonesia melawan penjajah itu dengan cara masing-masing. Satu suku bangsa melawan, satu golongan melawan. Akan tetapi pada waktu itu nggak berhasil. Nah, barulah setelah kebangkitan nasional itu terjadi yang namanya perlawanan yang mulai menguat. Karena apa? Karena mulai tumbuhnya kesadaran terhadap persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, jangan sampai hari ini kita menjadi bangsa yang mudah dipecah belah oleh bangsa lain. Karena tidak ada persatuan dan kesatuan, sehingga kita mudah dipecah belah, mudah dijajah, dan mudah dikalahkan oleh negara lain. Dalam hal ini bukan hanya tentang perang aja ya, tetapi tentang banyak hal gitu. Nah, kita harus tahu ya, mengapa persatuan dan kesatuan negara itu menjadi hal yang sangat urgen atau hal yang sangat penting untuk dikaji. Kita harus tahu dulu karakter negara Indonesia berdasarkan wawasan Nusantara. Karakteristik negara Indonesia berdasarkan wawasan Nusantara itu terdiri dari 4. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan. Di sini artinya negara Indonesia itu adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil dalamnya. Jadi bukan negara yang diitari atau yang dikelilingi oleh laut, akan tetapi Indonesia itu negara wilayah laut, suatu wilayah laut yang ditaburi oleh pulau-pulau kecil gitu. Jadi karena lebih banyak wilayah lautnya ya kalau di Indonesia dibandingkan dengan wilayah darat. Nah, itu secara konsep kewilayahan. Kemudian konsep utama ialah menunggal wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Artinya satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Wilayah laut, darat, dan udara merupakan satu kesatuan. Jadi tidak boleh hanya memajukan wilayah laut, hanya memajukan wilayah darat, atau hanya memajukan wilayah udara. Nggak boleh, tapi harus tetap menyeluruh. Dan yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan wilayah pelengkap. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan ya di waktu poin pertama, bahwa kita itu sebenarnya merupakan suatu wilayah lautan yang ditaburi atau diitari oleh pulau-pulau. Kemudian di sini wilayah laut kita itu persentasenya lebih besar ya daripada wilayah darat. Walaupun laut itu bukan wilayah yang bisa kita tinggalin ya. Kemudian yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Nah, dan juga laut bukan bagian atau bukan wilayah yang bisa memisahkan satu daratan dengan daratan yang lain. Justru karena adanya laut, itu adalah merupakan bagian yang bisa menyatukan bangsa Indonesia antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, disatukan oleh laut. Nah, bagaimana jika tidak ada laut? Kita bahkan kesulitan gitu. Itulah makna dari konsep negara kepulauan. Nah, karakteristik inilah yang sangat mempengaruhi pentingnya persatuan dan kesatuan dibina selalu di negara kita. Karakteristik negara yang telah Ibu jelaskan tadi menimbulkan sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Karena adanya perbedaan itu, oleh karena itu penting sekali untuk kita membina persatuan dan kesatuan. Nah, itu sekilas ya tentang makna persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, nanti setelah penjelasan ini, silahkan apabila ada yang ditanyakan boleh bertanya di chat WA grup ya. Kemudian setelah nanti Ibu menjawab beberapa pertanyaan, Ibu akan sajikan beberapa gambar dan kalian Ibu minta untuk mengomentari ya. Jangan sampai gak mengomentari loh, karena setiap komentar yang kalian lontarkan akan sangat Ibu hargai ya. Terima kasih telah memperhatikan.